Yes. Ada fakta lagi, Pak. Fakta. Jadi gini, ketika Rasulullah itu sudah dapat kabar bahwasanya mereka akan nyerang, sudah siap kafir Quraisy ini, itu Nabi 2 atau 3 hari sebelum pertempuran sudah melihat tempat. Sampai ke Badar, di situ ada sumur. Maka Nabi menetapkan untuk supaya tinggal di sekitar sumur itu. Karena apa? Kalau pertempuran pasti butuh air. Siapa yang bisa menguasai tempat air, maka dia akan menang. Cerdasnya Nabi, makanya Nabi kudu cerdas, Pak. Nabi kudu cerdas. Pewarisnya Nabi kudu cerdas. Paham ya? Kalau inti kepingin jadi pewarisnya Nabi, kudu cerdas, harus belajar. Bukan pewarisnya Nabi cuma pintar pidato, bukan. Pewarisnya Nabi harus cerdas, ngerti ilmu agama, harus. Itu syaratnya Nabi. Syarat pengikutnya seperti itu, syarat pewarisnya seperti itu, cerdasnya Nabi. Nabi perintahkan, nanti mereka ini, karena kafir sudah buat kemah di sana, nanti mereka pasti datang ke sini untuk ngambil air. Pegang dia, tanya berapa orang dari mereka pasukannya. Subhanallah, malam hari datang 2 orang kafir akan ngambil air. Dipegang oleh orang muslim, cek, pegang. Ditanya, ente dari kelompok mereka kan? Iya katanya. Berapa pasukan yang ingin dibawa? Tidak paham mana, tidak tahu. Kok bisa tidak tahu katanya? Aku ini bukan ikut perang, aku bagian dapur, ngurusi makanan. Sahabat lapor sama Nabi. Ikut Nabi, Pak. Hebatnya Nabi di sini. Tadi kan ini. Sudah menang 1 poin, dapat tempat untuk sumur itu, datang. Ya Rasul, kita pegang 2. Terus kami tanya, ya Rasul, dia tidak tahu karena dia seorang tukang masak. Kan dipersiapkan, Pak, untuk perang tukang masaknya siapa? Bawa ke sini katanya Nabi. Apa pertanyaan Nabi? Ini tukang masak kan? Iya. Ini makna hadis, Pak ya, makna hadis. Makna hadis. Ini tukang masak kan? Iya. Berapa inti onta yang disiapkan untuk disembelih? Pertanyaan Nabi, Pak, iki nyambung nangdi kira-kira? Tanya jumlah pasukan, tapi tanya onta yang akan dibeleh berapa, yang disembelih? Ngomong, oh kami sudah mempersiapkan 100 onta. 100 onta berarti mereka rombongannya sekarang 1000 orang. Katanya Nabi. Sahabat kaget. Rasul kok bisa seperti itu? Apa jawaban Nabi? Karena 1 onta untuk 10 orang. Kalau 100 onta berarti 10 kali 100, 1000 orang. Benar yang terjadi. Paham? Nah putus saya cerita ini. Kira-kira Pak, kira-kira. Kalau Nabi doa misalnya, ya Allah, malaikat Jibril turunkan ya Allah. Turun malaikat Jibril. Jibril, deloken piro jumlahi? Bingung malaikat Jibril? Enggak. Oh, kok dawa-dawa nang Badar? Kesuwen wis, kesuwen. Ya Allah, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, terus gue ngono-ngono ya Allah, hancurno. Meredali nak? Hancur ketika itu. Tapi kenapa kok Nabi menjalankan seperti ini? Ini untuk uswah buat kita. Sebelum kita mendapatkan nasrullah, sebelum kita mendapatkan bantuannya Allah, usaha dulu. Lek bosok kita orang, ojo main keramat-keramatan rek. Ojo kepingin ngangkat ini, ya Allah, hujan, yor. Ya Allah, jadikan kaya, yor, lugur duit. Tidak ada itu. Lihat Nabi, usaha dulu. Lalu kita orang kan enggak. Kadang-kadang kita orang ini buat pengajian, kepingin yang hadir 10.000, jalan penuh, ini itu. Nggak iso Kang, nggak iso. Paham ini ya? Usaha dulu. Lihat, setelah usaha seperti itu yang dilaksanakan, apa yang terjadi? Nabi ngelihat Pak di situ,
di sekitar tempat areal akan terjadinya pertempuran, kan padang pasir. Otomatis apa? Namanya padang pasir, kalau diinjek akan apa? Ambles. Maka Nabi belum ngomong, Pak. Nabi belum menyampaikan kepada Allah. Cuma melihat pasir diinjek, bisa ambles. Diam itu Nabi. Tidak lama dari situ turun hujan. Jadi 2-3 hari sebelum terjadinya perang Badar itu turun hujan. Apa tujuannya? Untuk membuat tanahnya itu yang di bawah kaku. Supaya diinjek enak, lek perang enak. Paham? Ngerti? Proses, Kang. Proses. Tidak iso. Yang diminta dari kita satu, Pak. Istiqomah. Wis. Tetap hati sama salaf. Hati sama orang soleh. Ba'dal maghrib. Rotib dibaca enggak? Hari malam Jumat ini. Kahfi dibaca enggak? Masjid makmur enggak dengan ibadah? Maaf. Bukan cuma bangunan toh. Kegiatan, ilmu harus. Urusan kapan kita dapat bantuan Allah itu bukan hak kita. Yang jelas usaha kita laksanakan. Kok kita, Nabi yang dicintai oleh Allah masih usaha kok. Kalau Nabi mau angkat-angkatan tangan, turun mukjizat, terus uswahnya buat kita ini apa? Tidak ada. Baru setelah itu mendapatkan kemenangan. Ternyata orang-orang yang dianggap kolot kadang-kadang, yang hidupnya memakmurkan masjid, yang hidupnya untuk membaca zikir, untuk membaca kitab salaf, untuk menyampaikan ilmunya Rasulullah, yang dianggap itu ketinggalan zaman, ternyata bantuan Allah turun dari mereka.